Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya rezim Bashar Assad di Suriah, Uni Eropa mempertimbangkan pencabutan sanksi di berbagai sektor. Namun, blok tersebut ingin tetap memegang kendali atas kelompok Islamis yang kini berkuasa. Recep Tayyip menerima sambutan karpet merah minggu lalu ketika ia menjadi komisaris Eropa pertama yang mengunjungi Damaskus, ibu kota Suriah, dan bertemu dengan para pemimpin baru negara itu setelah tergulingnya Bashar Assad bulan lalu. Ia dan Ahmad Al-Shara, pemberontak Islam yang kemudian menjadi pemimpin pemerintah sementara, berjalan berdampingan, berpose untuk difoto dan duduk berhadapan satu sama lain untuk pembicaraan pertama kalinya. Labib hadir di sana untuk mengumumkan peningkatan bantuan dari Uni Eropa dan mendorong lebih banyak akses kemanusiaan. Tetapi permintaan dari pihak Suriah jelas, jika Anda ingin membantu, cabut sanksi luas yang dijatuhkan atas pelanggaran era Assad yang membuat ekonomi Suriah terputus dari Eropa. Kami menunggu beberapa perkembangan dan dengan hati-hati, kami di sini juga untuk mendorong otoritas baru untuk membangun Suriah yang inklusif, merangkul semua warganya dan semua keberagamannya. Kata Labib. Kami perlu melihat supremasi hukum dihormati, hak asasi manusia, dan hak perempuan. Tegasnya. Dengan waktu yang terus berjalan, Brussels melakukan tindakan penyeimbangan rumit lainnya, mendukung transisi demokrasi tanpa mendukung ekstremisme, berharap para pengungsi kembali tanpa memaksakan deportasi, dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya tanpa kalah dalam perlombaan pengaruh geopolitik dengan rival seperti Rusia. Kira-kira sanksi apa yang akan dilonggarkan oleh Uni Eropa? Selama perang saudara berdarah di Suriah, Uni Eropa dan kekuatan barat lainnya secara drastis membatasi ekspor ke Suriah, memutus hubungan diplomatik dan keuangan dengan rezim sebelumnya atas pelanggarannya. Namun, sekarang Jerman dan beberapa negara Uni Eropa lainnya mengatakan sudah waktunya untuk berpikir ulang. Mereka mengusulkan serangkaian sanksi yang harus ditangguhkan dengan cepat dan tanpa persyaratan, sebagai isyarat pertama terhadap rakyat Suriah. Langkah pertama terkait dengan perjalanan untuk menyederhanakan perpindahan antara Uni Eropa dan Suriah. Gagasan tambahan termasuk mengakhiri larangan ekspor bahan bakar jet dan pembatasan pada maskapai penerbangan Suriah untuk memfasilitasi penerbangan sipil. Blok tersebut juga akan mempertimbangkan pencabutan pembatasan pada beberapa barang bernilai tinggi seperti kendaraan untuk memungkinkan warga Suriah yang ingin merelokasi bisnis mereka ke Suriah dan investor potensial lainnya untuk menyiapkan rute impor dan ekspor. Sekelompok negara yang meliputi Perancis, Belanda, dan Spanyol berpendapat bahwa embargo Uni Eropa terhadap teknologi minyak dan gas harus dilonggarkan, bersamaan dengan larangan pembiayaan proyek infrastruktur energi. Selain itu, blok tersebut juga mendesak untuk membuka kembali beberapa hubungan perbankan guna memfasilitasi investasi. Warga Suriah memerlukan akses ke keuangan pribadi mereka. Untuk memastikan hal ini, saluran keuangan penting antara Uni Eropa dan Suriah perlu dibuka kembali. Tanpa patokannya jelas untuk ekspektasi tersebut, analis Kelly Petillo mengatakan Brussels mungkin memainkan permainan yang beresiko. Jika kita menunda pelonggaran sanksi dan dukungan yang kita berikan kepada Suriah, karena kita ingin mengkondisikannya dengan transisi politik yang akan memakan waktu bertahun-tahun, kita beresiko menggagalkan proses tersebut dan membiarkannya berjalan dengan cara yang mungkin sebenarnya tidak kondusif bagi kepentingan kita, kata Petillo. Saya rasa tidak ada contoh yang saya ketahui di kawasan ini tentang transisi politik yang terjadi dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Hal-hal seperti ini berlangsung lama dan butuh waktu bertahun-tahun bahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemilihan umum. Brigitte Hermes, seorang peneliti yang berfokus pada keadilan transisi Suriah di Universitas Jen mengatakan Uni Eropa menghadapi dilema politik saat merencanakan hubungan masa depan dengan Suriah. Jika Anda ingin mempromosikan transisi dan jika Anda ingin mendukung pemerintahan sementara yang baru, masih banyak lagi yang perlu Anda lakukan. Namun, yang menjadi kendala bagi Uni Eropa tentu saja adalah seberapa jauh mereka harus bertindak bersama dengan pemerintahan sementara yang baru, yang berakar pada paham Islam dan mungkin juga turut serta dalam pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Kebijakan kita sekarang perlu berkembang untuk mencerminkan realitas baru dan munculnya otoritas baru. Menurut kalian, gimana tuh guys? Apakah Uni Eropa akan membuka kelonggaran sanksi atau tidak? Jangan lupa ditulis dalam komentar ya. Jangan lupa like
and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.